Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kami dari Laboratorium Geologi Dinamik Praktikum Geologi Struktur akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur kedudukan dengan menggunakan kompas. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan mengukur kekar atau fracture dengan menggunakan kompas. Yang mana kita ketahui bahwa kekar itu merupakan struktur bidang yang nantinya akan kita ukur berupa strike dan dip. Jadi langsung saja ke bagaimana cara pengukuran kekar berupa shear dan gas di lapangan. Nah, misalkan di papan tulis ini kita menemukan rekahan yaitu shear dan gas berupa shear dan gas. Lalu kita bentangkan scan line yang kita gunakan untuk mengukur panjang dari si lapisan ini. Nah, setelah kita bentangkan scan line ini, langsung kita tembak azimut dengan menggunakan kompas. Nah, kemudian selanjutnya tembak azimut dari si scan line yang sudah kita bentangkan. Kita tentukan berapa azimut yang diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa azimutnya sebesar north 90 derajat east. Nah, setelah kita menembak azimut tadi, selanjutnya kita catat berapa jarak dari si bidang perlapisan ini sepanjang scan line yang ditunjukkan, bahwa di sini diketahui jarak dari jumlah jaraknya itu sepanjang 60 cm. Nah, kita catat di buku catatan lapangan kita bahwa jarak dari rekahan itu di bidang itu sejauh 60 cm. Nah, selanjutnya kita temukan di sini terdapat rekahan berupa gas di jarak 21 cm. Itu langsung kita masukkan bidang bantu, bisa berupa papan clipboard ataupun buku. Nah, bidang bantu ini harus searah dengan rekahan yang ada di bidang perlapisan tersebut. Nah, misalnya bidang rekahan itu berarah seperti ini dan kita masukkan bidang bantunya. Nah, kemudian langsung kita ukur dengan menggunakan kompas. Nah, hal yang pertama untuk mengukur menggunakan kompas itu kita tempelkan bagian is pada kompas ke bidang bantu. Nah, ini untuk mengukur strike dari si bidang perlapisan. Nah, untuk mengukur strike dari bidang perlapisan, kita bisa menempelkan bagian is pada kompas ke bidang bantu, kemudian kita lihat pada bullseye menunjukkan ke arah mana. Nah, di sini diketahui bahwa strike dari bidang perlapisan ini adalah north 325 derajat east. Nah, untuk poin tertugas kalian yang pertama, bagaimana cara menentukan arah scan line agar nanti data yang kalian dapatkan. Kemudian selanjutnya setelah kita mengukur strike, kita beri garis lurus di bidang bantu dengan kompas agar melihat tanda nanti pada saat untuk mengukur dip agar si strike tidak bergeser. Kemudian kita tempelkan bagian west pada kompas seperti ini untuk mengukur dip dari si lapisannya. Kemudian kita gunakan clinometer. Kita gerakkan clinometernya sampai gelembung pada clinometer berada di tengah-tengah. Nah, seperti saat ini sudah ditunjukkan bahwa dip dari lapisan ini yaitu sebesar 50 derajat. Nah, untuk hasil pengukuran yang sudah kita lakukan tadi akan mendapatkan hasil analisa sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat tabulasi data yang berisikan jarak dan juga kedudukan hasil dari pengukuran yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, selanjutnya kalian akan membuat proyeksi dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan milimeter block, yang mana kalian harus memplot azimut dari data kalian. Kemudian selanjutnya plot semua data yang ada
yaitu plot data jarak dan juga data kedudukan masing-masing dari hasil pengukuran kalian. Untuk poin tertugas selanjutnya, kalian dapat mendownload data yang ada di deskripsi di bawah dan lakukan analisa sama seperti video yang sudah disampaikan tadi.